الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian subuh yang saya hormati dan Allah muliakan, puji serta syukur marilah kita tahintinya sanjungkan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur ini, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah tupoksi kita, tugas dan fungsi kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jutaan penghuni kubur hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Karena waktu di dunia dulu kebanyakannya maksiat. Sampai Allah rekam dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhiratani ila azalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andai engkau bisa menunda kematianmu sebentar saja, pasti aku banyak berbuat baik. Wa akum minas solihin. Kami rindu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan majelis ini Allah masukkan, Allah kategorikan sebagai kumpulan orang-orang yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya yang mulia, para tabi'in insyaallah, sampai pula salawat serta salamnya pada kita yang hadir di masjid. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a." Ya. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. 4 pilar membangun negeri, membangun bangsa, yang hari ini sudah sangat viral, ya, di media sosial, di YouTube, di TikTok, tentang bagaimana carut-marutnya bangsa Indonesia ini, yang dulu diperjuangkan dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa raga para pahlawan kita, ya, sampai nyawa taruhannya. Kita sendiri hari ini yang menikmatinya, para pahlawan kita tidak menikmatinya.
maka ada konsep jangan lupa jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah bangsa ini bisa merdeka dengan ratusan ribuan para pendahulu kita dengan mengorbankan jiwa raganya agar Indonesia itu merdeka. Setelah merdeka kesini ternyata para penyelenggara negaranya tidak amanah. Jadi bukan hanya isu bahwa negara kita hari ini sudah dikuasai oleh asing dan asing. Sudah digadaikan oleh oknum-oknum tertentu dengan kebodohannya menggadaikan negara ini. Ya. Artinya kalau ini tidak disampaikan dalam forum-forum pengajian, saya bisa termasuk ke dalam jangankan kuat iman, lemah imannya pun tidak. Kan itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Bisa dengan tangan, yadi itu dengan kekuasaan. Yadullaha fawqa aydihim. Ya. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Sehebat apapun para penguasa di negeri ini menguasai, bahwa kekuasaannya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati fa bilisani. Ya, ini mohon maaf saya ya. Jangankan di luaran UI, jangankan di luaran kampus, di dalam kampus saja, karena dari IAIN dulu menjadi universitas hari ini, untuk memperbaiki akhlak mahasiswanya saja begitu berat. Bagaimana budaya kancing coplok hari ini. Ya. Kancing coplok di mana-mana. Sampai saya bentak, coba lihat mana kamu KTP-nya. Ternyata kamu itu Muhammad Khalil namanya ini. Muhammad Latif. Ya. Orang tua kamu tidak akan ridho. Ya. Sudah kancing coplok lagi. Sudah anjing goblok lagi. Ya Allah. Terlebih-lebih ya. Dialog anak-anak muda kita di luaran itu kan begitu WTD-nya, wajah-wajah tanpa dosa. Apa responnya dari mereka? Sok suci, sok alim, ya, sok benar, sok soleh. Itu resikonya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kadzalika huwa ad'aful iman. Ya. Ketika kita melihat kemungkaran di tengah-tengah kita, sampai kita tidak benci, tidak ewak gitu kan. Tidak merasa terganggu dengan perbuatan itu, kadzalika huwa adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi ini bukan kewajiban ustadz. Mari kita bersama-sama, ini anak-anak kita yang selalu dialognya kancing coplok itu hentikan. Ya. Diajak dialog. Kamu teh adalah, kalian teh adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Mana bentuk, mana dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik rupa. Ya. Jadi itu apa dah? Penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita melihat binatang, berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kita tidak diciptakan seperti ucing lah gitu. Alhamdulillah Allah ciptakan kita tidak seperti ayam. Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia, tidak sebagai binatang dan sebagainya. Itu karena penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harus berjamaah. Ya. Alaikum bil jamaah. Mari kita berjamaah melakukan perbaikan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, RT kita, RW kita, desa kita. Berjamaah. Ya. Bukan hanya tugas ustadz ini. Jadi betapa mengerikan hari ini. Karena
saya masih meyakini setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa. Ya. Padahal begitu lahir, disembelihkan kalau laki-laki 2 ekor domba. Doanya luar biasa. Allahumma z'al auladi min ahlil ibadah. Jadikan anak-anakku ya Allah bagian dari anak ahli ibadah. Wa min ahlil ilmi. Jadikan anakku menjadi orang yang ahli ilmu. Ya. Waz'al auladi min ahlil khair. Dan jadikan anakku menjadi anak yang bagian dari ahli-ahli mengerjakan amal soleh. Wala taz'alni min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Jauhkanlah anak-anak kita semua dari anak yang sial. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena engkau lah maha kuasa atas segala sesuatu. Teu aya judulnya anak min ahli kancing coplok, tidak ada. Min ahli ibadah, min ahli ilmi, wa min ahli khair. Jadi kita berdoa hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita hari ini ya, menjadi anak-anak yang ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli mengerjakan kebajikan. Sebagaimana kebajikan dan kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'. 4 pilar membangun bangsa. Awaluha bi ilmil ulama. Yang pertama harus menggunakan ilmunya para ulama. Saya mengulang-ulang laula murabbi ma araftu rabbi. Ini pendapat Imam Syafi'i. Laula murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada jasa guruku, mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Ya. Jadi yang memperkenalkan kita Allah adalah para ulama, guru kita. Maka ulama dikategorikan sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Ya. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita yang jadi pejabat, sering-seringlah mendatangi para ulama dan meminta nasihat beliau. Insya Allah dijamin jadi pemimpin yang adil, yang arif, yang bijaksana. Bi ilmil ulama. Dengan ilmunya para ulama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunia dengan ilmu, ingin sukses akhirat dengan ilmu, ingin sukses kedua-duanya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Ya. Di ilmu, iman, dan seni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajatun, beberapa derajat. Ya. Ayat lain, hal yastawil ladina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama.
Ya. Seperti di kantor, ya, karyawan biasa dengan manajer itu jauh banget ini gajinya. Ya. Apalagi sudah pimpinan proyek itu. Ya. Berbeda. Ya. Penghargaan perusahaan pun terhadap kualitas orang yang berilmu dengan yang manusia biasa. Dengan ilmu. Ya. Oleh sebab itulah termasuk sholat yang kita lakukan pun harus memakai ilmu. Ya. Bagaimana gerakan takbiratul ihram. Ya. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal. Ya. Bagaimana bacaan-bacaan yang ada dalam salat itu harus menggunakan ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu. Tahun 1945 itu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Jepang. Oleh Amerika. Ya. 17.000 baik sipil dan tentaranya itu meninggal dunia. Dan tanahnya itu kurang lebih akan tandus, tidak bisa digunakan selama 40 tahun. Padahal disebut dengan bom atom. Bom kecil. Ya. Tahun 2006, tahun 96. Saya masih semester 5 waktu itu. Pak Nurholis Majid almarhum datang ke kampus. Itu tahun 96 saja. Kalau katanya nuklir Amerika itu mau diuji cobakan hari ini, kita harus meminta kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar Gusti Allah menciptakan 7 dunia baru untuk uji coba nuklirnya Amerika itu. Saking apa? Saking canggihnya. Kemudian Kaisar pada waktu itu berpidato. Ya. Kalau kalian tidak kerja keras dan mencari ilmu, maka kalian akan mampus, bahasanya kasar. Maka kalian akan mampus tinggal di negeri ini. Maka rakyat-rakyat Jepang yang pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Jerman, ke seluruh dunia untuk mencari ilmu. Ya. Yang disebut kalau dalam bahasa agim itu metode gila namanya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak orang-orang gila. Gila versi agim itu gali ilmu dan lakukan aktivitas. Mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai keluar dari ayunan, dari rahim seorang ibu sampai kita diantar ke liang lahat. Itu batas kita mencari ilmu. Anak-anak wajib mencari ilmu. Orang tua, orang yang sudah dewasa mencari ilmu wajib. Kita PAUL pendidikan anak usia lanjut ini wajib. Semuanya wajib. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula pun tidak berhenti kita mencari ilmu. Kata Imam Syafi'i mengatakan, semakin jauh aku dalam lautan ilmu, semakin tahu kebodohan diriku. Karosku abdi gitu. Semakin banyak bergaul dengan orang-orang hebat dan pintar di luar, ya, ternyata ilmu kita tetai kuku-kukunya acan dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau ada orang bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan ilmu, mohon maaf saya katakan tandanya dia itu orang kuper, ya. kurang pergaulan, merasa diri hebat. Apalagi kita tinggal di Permata Biru, yang iklannya baru beberapa tahun yang lalu dihapus Pak Ustadz Nuh itunya. Rumah sangat sederhana, Permata Birunya, rumah kita semua ini. Apa yang kita bisa banggakan? Bilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini luar biasa. Ulama kita dulu.
mengumandangkan takbir saja, Allahu Akbar, merdeka, itu punya konsekuensi mati di tiang gantung. Bayangkan coba. Ya, di tiang gantung. Saking ingin merdekanya. Ya, gitu. Yang kedua adalah wasani adalah biadlil umaro. Harus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin yang adil. Ya. Betapa bunyi Undang-Undang Dasar, bunyi Pancasila luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tetapi hari ini masih sangat jelas, maju tak gentar membela yang bayar. Bukan maju tak gentar membela yang benar. Ya. Ada seorang hakim kan gitu ya. Hakim itu adalah wakil-wakil Allah, wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Sampai ketika OTT ditemukan ada sampai puluhan miliar di kamar pribadinya, di kantor pribadinya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal dia adalah seorang hakim. Seorang ulama menjelaskan ada 3 ratu adil. Terutama ini pendapat Pak Ustadz Rahmat Baikuni. Yang pertama ada Raja Salman bin Abdullah. Saking adilnya beliau, ketika ponakannya ketahuan korupsi, langsung dihukum gantung. Kedua ratu adil ini adalah Recep Erdogan. Dulu Recep Erdogan itu adalah selalu mengkritik pemerintahan karena ketidakadilannya itu. Bahkan sekarang hampir sulit di Turki itu katanya mencari orang-orang miskin. Ketika diwawancara, dengan apa Anda membangun Turki ini? Dengan iman dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah Dr. Zakir Naik. Berita terakhir kemarin, bahwa di Amerika Serikat hari ini, mohon maaf ini, saudara kita yang berbeda agama, pengunjung gereja hanya tersisa 2% hari ini Pak Agus. Terus teka arti dia menyembah Tuhan Yesus itu. Masa iya kita badai pindah agama ini, Batur Rais Palarina ini. Dengan ceramah Dr. Zakir Naik yang fasih berbahasa Arab, berbahasa Inggris, termasuk di Amerika, di negara kufar pun hari ini adalah Islam menjadi satu-satunya agama primadona. Bahkan kemarin tidak sedikit para ilmuwan barat berbondong-bondong masuk Islam karena meneliti tentang wanita muslim. Ya. Kalau tidak salah kan kalau ada suami atau ada istri yang ditinggalkan oleh suaminya, masa nipasnya itu kurang lebih berapa? 3 bulan 10 hari. Ya. Jadi bekas bercikan hubungan badan antara suami istri itu, begitu haid pertama 30% berciknya itu hilang. Masuk bulan kedua 60% percikan hubungan badannya itu adalah hilang. Kotorannya itu hilang. Masuk ke bulan ketiga berarti 90% ya, itu hilang. Ditambah 10 hari. Maka otomatis boleh menikah lagi setelah masa idahnya itu beres. Maka keputusannya para ilmuwan buat mengatakan bahwa wanita muslim adalah wanita terbersih sedunia. Dengan diterapkannya ajaran Islam. Kan gitu.
Tidak begitu ditinggalkan suaminya hari ini, minggu depan istrinya sudah nikah lagi. Jadi nanti begitu lahir dari hubungan badannya itu harus dia harus diperiksa lagi, ini janin siapa? Itu hebatnya. Dengan melihat itu, para ilmuwan di barat pun berbondong-bondong. Ya. Begitu juga berita kedua itu dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Furqan dan surat Al-Isra kalau tidak salah itu istilah azbun furatun milhun uzaz. Azbun furatun milhun uzaz. Di Portugis itu ada lautan di mana yang satu bersih airnya, yang satu coklat. Pahit airnya itu. Ya. Tetapi tidak ada dinding pemisah di antara lautan itu. Ya, ditemukan dalam kitab-kitab sains modern tidak ditemukan. Kemudian orang-orang barat mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, ternyata jawaban dari fenomena laut yang satu hitam, yang satu putih itu adalah lagi-lagi ada dalam Al-Quran. Dan lagi-lagi mereka, orang-orang pintar itu berbondong-bondong masuk Islam. Maka setidaknya 31 kali Allah ulangi dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala irabbikuma tukazziban. Jadi jangan selalu ingin mimpi seperti orang lain, justru orang lain pun bermimpi ingin seperti kita hari ini. Ya? Masih bisa sholat berjamaah, masih bisa makan enak dengan apapun kita makan gitu ya. Sementara saudara-saudara kita yang lain, puluhan mobilnya, puluhan apartemennya, ratusan miliar depositonya. Ternyata kalau makan pun harus digeram makannya itu. Nasinya pun mesti digeram. Kan orang mau Portugal. Ya, Portugal terang, Portugal. Porsi tukang gali sadenya, Pak Jiminya. Gitu. Jadi alhamdulillah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله هو الله أكبر. Ulama tarekat memberikan pembelajaran dan edukasi kepada kita. Jadi harus menggunakan teori sistem afirmasi. Afirmasi itu menghipnotis diri kita untuk senantiasa bahagia setiap hari, apapun keadaannya. Salah satu diantaranya adalah jargon dengan di sini senang, di sana senang. Ini menurut ulama thariqah. Ya, di sini senang kita tinggal di bumi Allah, insya Allah mati pun senang karena senangnya melihat wajah Allah. Ya, ayatnya selalu saya baca dan itu bagian dari ayat favorit. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, itulah puncak kenikmatan yang luar biasa di atas kenikmatan surga sekalipun. Falyamal amalan sholihan. Maka kerjakanlah amal soleh, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Dan tidak ada seorang pun ketika menyembah kepada Allah dengan mensekutukannya dengan suatu apapun. Andada min dunillah, memunculkan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka rumusnya adalah di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, mati pun senang karena akan berjumpa dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan kita mampu membawa fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi harus dibanting dari guru mursyid itu. La ilaha illallah. Semangat. Ya. Itulah puncak kenikmatan. Kenikmatan itu adalah bisa pulang menuju Allah dengan membawa la ilaha illallah. Maka sekali lagi rumusnya adalah di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, mati pun senang. Karena berjumpa dengan Allah. Doanya setiap waktu kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku senantiasa berada dalam ridhomu. Wal jannah tuh justru nikmat surga nomor 2. Nikmat yang pertama adalah ridho Allah. Nikmat yang kedua adalah surga. Wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nikmat ketiga adalah diselamatkannya kita dari siksa api neraka. Jadi saya kalau pulang ke rumah lagi malas itu nyetrekan itu kompor gas gitu. Kemudian saya tempelkan di atas itu kedua tangan. Ya Allah. Ya. Jangankan api neraka, jahanam. Bapak-bapak mangga dites UITD-nya, bisa terpercantang. Siapa yang sanggup 1 menit saja di atas kompor gas itu? Ya. Pak Agus insya Allah dapat uang tunai 200.000 tiap biaya kenanya. Lamun Pak Agus kuat 1 menit saja. Ingin membuktikan. Dan ini dibuktikan oleh Mike Tyson itu kan. Mike Tyson itu adalah petinju juara dunia. Kemana mau bawa korek api. Ketika lemah ibadahnya, langsung hari itu juga korek apinya dinyalakan, dibakar salah satu anggota tubuhnya. Nggak kuat kata dia. Itu simulasi. Ya. Simulasi yang kedua, Pak Agus ngebakar ngerebus air. Masukkan ke gelas, tempelkan. Kalau kuat 1 menit, air yang mendidih itu 200.000 kontan dari apinya. Saya coba itu. Akhirnya, ya Allah, ilustrasi. Ya. Kata para penjelasannya bahwa api dunia itu adalah asapnya, baru asapnya dari api neraka. Bukan asapnya saja kita tidak kuat, apalagi api nerakanya. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang mendustakan pertemuan denganku, kata Allah. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihas abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Satu, mendustakan tentang perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori orang kafir. Yang kedua apa? Yang kedua berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, sombong. Ya. Saya baca riwayat ternyata itu iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melakukan ibadah kepada Allah tanpa maksiat 285.000 tahun ibadahnya iblis itu. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia ngeyel. Bagaimana mungkin ya Tuhan, aku punya ibadah 285 tahun harus menyembah, harus sujud pada anak yang anak baru kencur itu, anak yang baru lahir Adam alaihissalam itu.
Apa jawaban kata iblis? Kenapa atuh tidak mau sujud kepada iblis? Karena ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Karena tadi punya ibadah 285.000 tahun tanpa dicampur dengan maksiat. Sananya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk makhluk Allah yang sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi apalagi kita, ya, tidak memiliki kualitas ibadah sehebat itu. Jadi saya jangankan dibandingkan dengan Nabi Muhammad kan gitu. Kenapa kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengenang mendiang Ustadz Arifin Ilham selama 25 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Itu teh Ustadz Arifin Ilham. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan generasi sahabat. Selama 25 tahun tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Cing, bapak-bapak. Nus tos 1 tahun ketinggalan sholat tahajud dengan cung. Pak Jimmy, 1 tahun. Ade. Ya, komandan dia, Pak Komandan Rahmat ya. 40 dinten ketinggalan sholat tahajud dengan cung. Pak Ade, nya Pak Ade alhamdulillah. Itu ketua DKM Bapak Haji Rahmat Anu Kasman, ketua DKM Dewan Keluarga Mancing. Ya. Jadi naon kita disombongkan gitu. Saya latihan sholat tahajud setahun saja banyak bocornya. Apalagi 25 tahun gitu. Bahasa kasarna aing teu enak kuring teu enak naonna dibandingkan dengan beliau kan. Dan iri terhadap itu sah-sah saja, boleh bahkan. Gitu. Jadi iri melihat orang pintar dengan kepintarannya mengamalkan ilmu siang dan malam. Kita boleh iri itu. Kedua, iri kepada orang kaya dengan kekayaannya dia meninfakkan hartanya siang dan malam. Maka doa yang kita baca warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Nah, ya Allah anugerahkanlah rizki kepadaku bisa membaca Quran siang dan malam. Nah, karena sudah habis waktunya ini. Sedikit lagi. Yang ketiga adalah bisyahawatil agniya ini. Ya. Bisyahawatil agniya harus lahir di tengah-tengah kita orang kaya yang dermawan. Ya, alhamdulillah. Wajah-wajah ahli sedekah di tengah-tengah jamaah kita. Tanpa harus saya sebutkan nama-namanya. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mendengar lagu Rhoma Irama, saya pun selalu memperhatikan para pemulung di jalanan kan gitunya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Aduh, hebat Rhoma Iramanya tuh. Sampai ngarang lagu tentang gelandangan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah nasib yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Orang tekan ayat saperak 2 perak ingat kepada lagu gelandangan. Berarti secara tidak langsung Rhoma Irama menulis lagu itu agar kita menyayangi gelandangan yang ada di jalan.
anehna gelandangan mah tara gering anehna teh. Ya. Berarti hoyong orang seperti gelandangannya tara geringnya gitu. Padahal hidupnya nggak teratur gitu. Makannya sisa orang lain. Ya Allah. Itu saking dalamnya ya. Raja Dangdut Rhoma Irama menciptakan lagu gelandangan. Yang terakhir adalah biddu'ail fuqara wal masakin. Dengan doanya para fuqara dan masakin. Ya. Jadi hanya 3 itu saja. Insya Allah kita akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kesimpulannya, apabila pemimpinnya adil. Yang kedua, pemimpinnya menggunakan ilmunya para ulama dan para konglomerat dan orang-orang kayanya berbagi dengan fakir miskin. Yang ketiganya adalah fakir miskin mendoakan ulamanya, mendoakan pemimpinnya, dan mendoakan orang kayanya. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dhikrika wa 'ali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi وحر العمل وحر الثواب وحر الحياة وحر الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأسألك الولا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an.
وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بارك lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Roma Irama El Kisukaisi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.